Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kalau sering kita mendengar bahwa kita harus meninggalkan dunia ini, tentu bukan berarti kita harus pergi ke tempat sepi, di kesunyian, jauh dari keramaian. Tetapi pada dasarnya meninggalkan dunia adalah hidup dengan cara hidup yang berbeda dengan anak-anak dunia yang tidak berkomitmen menjadi serupa dengan Yesus. Meninggalkan dunia juga berarti mengenakan selera ilahi, selera rohani dalam menjalani hidup. Kita masih bisa merasakan gula itu manis, tapi manisnya gula yang kita nikmati hari ini beda dengan manisnya gula yang kita nikmati sebelum kita memindahkan hati kita di kerajaan surga. Kita bisa melihat pemandangan alam karena pemandangan alam itu memang indah dan Allah yang ciptakan. Tetapi selera kita, cita rasa kita, suasana hati kita dalam menikmati pemandangan alam hari ini berbeda dengan anak-anak dunia dan berbeda dengan kita dulu. Kita bisa naik mobil bagus, tidak mogok-mogok, yang air conditionnya baik, shock breakernya bagus. Kita bisa nikmati. Tetapi suasana hati kita menikmati mobil itu berbeda dengan anak-anak dunia yang tidak berkomitmen meninggalkan dunia dan berbeda dengan kita sendiri dulu sebelum kita berkomitmen meninggalkan dunia. Nah, saudara, ini harus saudara tahu, Berhidup bersama suami istri harus memenuhi tanggung jawab sebagai suami dalam segala aspeknya, juga istri memenuhi tanggung jawab sebagai istri dalam segala aspeknya. Tetapi berbeda dengan dulu sebelum berkomitmen. Nah, orang yang meninggalkan dunia bisa menikmati apapun yang Allah sediakan selama itu tidak melanggar kekudusan. Makan, minum, seks, menikmati musik, pemandangan alam dan lain sebagainya. Tetapi tidak terikat dan tidak menjadikan semua keindahan, semua kenikmatan di dunia ini sebagai pelabuhan hatinya, sebagai kebahagiaan atau sukacita. Sukacita kita Tuhan, kebahagiaan kita Tuhan. Dengan menikmati sukacita kebahagiaan kita Tuhan, maka kita bisa menikmati apapun yang Tuhan berikan. Makanan menjadi lebih enak, tidur bisa lebih nyenyak. Kalau kita menikmati pemandangan alam juga, terasa itu pemandangan indah. Kita bisa berkata, how great thou art. Kita menikmati musik juga bisa. Kita menikmati musik instrumen klasik, jadi lebih enak didengar di telinga. Nah, itu orang yang meninggalkan dunia. Bukan berarti tidak menikmati sarana yang ada di bumi ini. Tuhan menciptakan semua ini untuk dinikmati, tetapi cara menikmatinya beda dengan suasana jiwa atau hati yang beda. Orang yang meninggalkan dunia akan menikmati apapun bersama dengan Tuhan. Ia tidak akan menikmati sesuatu kalau Tuhan tidak nyaman di situ. Artinya kalau Anda ada di sebuah tempat, Anda menikmati suatu tempat, suatu keadaan, tetapi Tuhan tidak nyaman di situ, Anda harus meninggalkan tempat itu. Dan kita juga ikut tidak nyaman. Kita nonton film-film yang tidak patut, Tuhan pasti tidak nyaman bersama dengan kita. Kita menyanyikan lagu atau mendengarkan lagu yang Tuhan tidak nyaman mendengarkannya, kita juga tidak akan kita ikut tidak nyaman dan kita tidak meneruskannya, tidak melakukannya. Orang yang meninggalkan dunia ini, saudaraku, orang yang tidak terikat. Nah, jangan lupa bahwa di langit baru, bumi baru nanti juga keadaannya seperti bumi ini. Jadi surga itu seperti pengulangan dunia ini, tetapi di sana sempurna.
Jadi kalau kita tidak bisa menikmati apa yang Tuhan berikan di bumi ini, bagaimana kita mau menikmati surga? Jadi jangan saudara merasa jangan saudara berpikir karena saudara mau menjadi orang suci meninggalkan dunia, saudara sengaja tidak makan, saudara sengaja tidak menyentuh musik, saudara sengaja tidak hidup wajar, sengaja tidak hidup wajar supaya nanti saudara bisa ke surga. Loh, surga itu pun fisik, saudara, seperti bumi ini dengan segala fasilitas yang ada. Kita harus bisa menikmati dunia ini dengan cara anak Allah, dengan suasana jiwa anak Allah, dan kita menikmatinya bersama dengan Tuhan yang menyertai kita. Nah, itu artinya meninggalkan dunia. Orang yang meninggalkan dunia, orang yang menjadikan segala sesuatu yang dilakukan itu untuk kepentingan kerajaan surga. Dan di situ dia menikmatinya. Segala sesuatu yang dia miliki, dia persembahkan untuk kepentingan kerajaan surga. Nah, kepentingan kerajaan surga itu pada intinya adalah memberitakan Injil kepada orang yang belum mendengar Injil, ya, dan mengubah orang untuk menjadi serupa dengan Yesus sesuai dengan mandat Tuhan Yesus atau amanat agungnya, agar orang percaya menjadikan semua bangsa muridnya. Menjadi murid Yesus tidak cukup hanya sekedar menjadi orang Kristen, tetapi menjadi serupa dengan Yesus. Tentu kita sebagai pemberita Injil, sebagai saksi Kristus, sebagai utusan Kristus harus menampilkan kehidupan seperti Yesus dulu. Harus menampilkan kehidupan seperti Yesus, baru kita bisa menjadi alat di dalam tangan Tuhan, bisa menjadi utusan Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa itu. Nah, oleh sebab itu sebagai orang yang menjadi utusan Kristus, hidup kita harus kelihatan wajar, jangan aneh. Jangan weird, jangan odd di mata manusia sampai orang itu resisten terhadap kita. Jangan sampai orang berpikir kita kok seperti makhluk yang bukan dari bumi. Ya memang kita bukan berasal dari bumi, menurut firman Tuhan, menurut ucapan Tuhan Yesus. Tetapi kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Hidup di tengah-tengah masyarakat dengan segala kewajarannya, tetapi seakan-akan dalam kewajarannya, maksud saya seakan-akan, tetapi memiliki substansi yang berbeda. Substansi yang berbeda itu adalah suasana batin kita beda dengan mereka. Ya, dan kita tidak terikat dengan apapun yang kita nikmati. Bisa menikmati sesuatu tapi tidak terikat. Dan itu lebih nikmat dari yang menikmati sesuatu dan terikat dengan sesuatu itu, saudara. Nah, kalau kita menjadi utusan Kristus di tengah-tengah dunia, kita harus membawa diri sebijaksana mungkin, secerdas-cerdasnya, dengan sikap hidup yang benar, ya, kesucian hidup yang benar, tetapi juga menikmati hidup dengan cara anak Allah. Kita bisa menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Hamba-hamba Tuhan yang mengerti kebenaran ini, ya, dapat efektif, ya, menyeberangkan orang ke langit baru, bumi baru. Tetapi kalau hamba Tuhannya sendiri juga terikat dengan kesenangan dunia, menikmati dan terikat, ya, ia akan gagal menjadi utusan Kristus, dia akan gagal menjadi hamba Allah. Ingat ya, kita harus hidup seakan-akan wajar seperti mereka. Ya, hidup dalam kewajaran artinya seakan-akan kita wajar tetapi dengan substansi yang berbeda. Karena tujuan hidup kita berbeda dengan mereka, suasana jiwa kita berbeda dengan mereka, dan kita tidak terikat oleh keindahan dunia ini. Lebih dari ini nanti Roh Kudus akan menolong saudara bagaimana menikmati hidup dunia tanpa terikat di dalamnya dan menikmati bersama Tuhan. Sola Gracia.